Muhammadar Rasulullah. Saudara saksi, nanti kalau bilang sah, sah, ulang ya. Dijabat tangannya Pak. Kita mulai. Saudara Ari ikutin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai saudara Ari Saputra Daliga bin Arif Hadian, ankahtuka wa zawwajtuka fima amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Wahai Ari Saputra Daliga bin Arif Hadian, saya kakak dan saya kawinkan kau pada adik kandung saya Silang Rayani dengan mas kawin mas lapan yang tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Silang Rayani di rumah dasar mas kawin tersebut tunai. Gimana saksi? Barakallahu laka wa baraka alaikum wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman rakiba sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim, para ulama, para tokoh, ketua RT, ketua RW, para tetangga hadirin yang berbahagia. Saya tidak menghormati satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak dan Ibu, setelah kita tadi bersama-sama menyaksikan pelaksanaan akad nikah antara Ananda Ari dan Ananda Suci, pelaksanaannya sangat-sangat mulus. Mudah-mudahan juga rumah tangganya ke depan semulus perjalanan hari ini. Karena memang biasanya pengantin itu selalu ditunggu. Kalau bukan pengantin yang ditunggu, penghulunya yang ditunggu. Tapi hari ini yang ditunggu adalah walinya. Nah, mudah-mudahan kedepannya nanti ketika ada acara pernikahan ini, orang-orang yang pegang peranan itu sebaiknya sedikit standby di tempat, karena seperti tadi penghulunya memang kita diberikan hak istimewa, didahulukan dengan jam yang sama, kita diberikan tempat lebih dahulu, sehingga saudara kita yang di Dewa Ruci akan menunggu giliran berikutnya. Mudah-mudahan perjalanan pernikahan Ananda Ari dan Suci ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak nak yang bisa sampaikan. Ketika Ananda ingin hidup bahagia, tidak banyak yang harus dikerjakan. Hanya 4. 1. Ayyakuna zawjatuhu salihah. Apabila Nanda Ari ingin rumah tangganya bahagia, ingin rumah tangganya kelak damai, sentosa, penuh keceriaan, maka pertama ketika Ananda milih Ari Suci, tidak semata-mata karena cantiknya, tidak semata-mata karena beliau umurnya lagi 17 atau umur-umur yang sedang mekar, sedang cantik-cantiknya, tetapi karena agamanya. Nah, karena agamanya, insya Allah rumah tangga kalian akan bahagia. Wakbar bisa tidin tarikat yada.
apabila ananda Ari memilih suci karena agamanya, insya Allah rumah tangga kalian dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kalian ingin bahagia, punyalah anak yang soleh dan soleha. Bagaimana menciptakan anak soleh dan soleha? Kata baginda Rasulullah, adibu auladakum abrara. Ketika ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena apa? Karena rumah tangga itu harus dipersiapkan dari awal. Ketika kalian ingin melakukan hubungan suami istri karena sudah sah, ya sudah sah ananda Ari melakukan hubungan suami istri, maka awali dengan berwudu dulu. Sebelum masuk kamar, berwudu dulu. Sesudah berwudu, ketuk pintu, ucapkan assalamualaikum ya baba rahman. Kemudian setelah itu langsung melaksanakan berdua sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah atau sendiri-sendiri juga boleh. Sholat sunat hajat namanya. Memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala apabila nanti di dalam pertemuan pertama ananda berdua mendapatkan keturunan soleh dan soleha, insya Allah anak tersebut dijauhkan dari gangguan setan yang senantiasa ingin menjerumuskan hamba-hamba Allah masuk ke pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ananda Ari setelah nanti melakukan sholat berjamaah memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa Allahumma jannibna wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kata baginda Rasulullah, siapa yang mau melakukan hubungan suami istri kemudian melakukan membaca doa tersebut, insya Allah kalau anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, terbebas daripada gangguan setan yang senantiasa mengajak manusia kepada jalan keburukan. Itu yang kedua. Kemudian setelah selesai itu, siapa tahu ananda ingin mengulangi. Nah ini biasanya kan kadang-kadang namanya pengantin baru pengen ulangan, bukan cukup satu ronde. Maka jangan sekali-kali mengulangi ronde kedua sebelum kalian mengambil wudhu. Ambil wudhu dulu, baru ulangi ronde kedua. Kenapa? Karena kalau tidak diulangi, nanti anak-anaknya bisa mendapatkan penyakit epilepsi. Kalau orang bilang itu penyakit ayam, yang apa namanya itu kadang-kadang lagi duduk-duduk tiba-tiba pingsan gitu. Jadi sekali lagi kepada ananda Ari, mari kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya setelah selesai ronde 1 dan kedua, jangan langsung putar badan membelakangi satu dengan yang lain. Bagaimana tadinya kalian itu bersenang-senang, bergembira pada saat ingin melakukan hubungan, maka setelah selesai melakukan hubungan, berkasih sayang dululah, kemudian baru nanti pamit, kemudian membersihkan diri, kemudian lanjutkan tidur. Bagaimana untuk mendapatkan anak yang bisa nurut, anak yang penurut kepada kedua orang tuanya? Karena tantangan orang tua hari ini adalah anak yang suka membandel kepada orang tuanya. Kata guru kita, kalau mau bikin anak, bahasa kasarnya, yang paling bagus bikin anak itu ada 2 tempat. 1, sebelum atau sesudah sholat subuh. Sebelum atau sesudah sholat subuh. Kalau sebelum sholat subuh, setelah selesai melakukan hubungan, kemudian mandi janabah atau mandi junub atau mandi besar, kemudian sholat bersama. Atau sesudahnya. Makanya nanda suci nanti ketika selesai sholat subuh, nanda Ari masih di dalam, jangan dulu buru-buru keluar. Kalau mau keluar izin dulu, takutnya pengen ulangan. Gitu ya. Kemudian apalagi yang kedua, dengerin bu. Yang kedua ini jarang dibicarakan orang nih, jarang nih. Yang kedua, waktu yang terbaik itu melakukan hubungan suami adalah sesudah sholat duhur. Karena kan ada AC bu. Biasanya kalau pengantin baru nggak kenal panas, biar kamar sempit, biar nggak ada AC, nggak ada kipas angin, endah aja. Itu kalau udah pengantin baru bu, tapi kalau udah pengantin baru beda lagi. Itu ya. Jadi ini doa-doa kita supaya anak kita ini melalui tuntunan baginda Rasulullah.
Kemudian bagaimana lagi? Kemudian ketika Nanda suci nanti diberikan rezeki oleh suaminya, habis gajian nih hari, habis gajian kasih rezeki buat istrinya, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal ma razaqtana. Apabila doa tersebut disampaikan kepada yang memberikan rezeki, sebelum habis rezeki itu akan datang lagi rezeki berikutnya. Nah, cuman ingat, pertanyaannya ketika dikasih rezeki oleh suami, dengar-dengar dulu kalimatnya suami. Kalau suaminya bilang, "Dek, tolong simpan uang ini," maka uang ini tidak boleh dibelanjakan oleh suci sebelum izin dengan suaminya, karena suruhnya disimpan. Tapi kalau dia bilang, harinya bilang, "Dek, ini uang buat kamu," maka tidak perlu izin suami, silakan Anda suci gunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Jadi dalam rumah tangga itu ada aturan-aturannya, tidak begitu dikasih uang langsung dihabisin. Apalagi saya berpesan, kalau ingin rumah tangganya bahagia, jangan banyak kreditan. Bu, nah ini biasanya yang ketawanya gede ini banyak kreditannya nih. Nah, susunya lagi nih yang jelek, paling jelek tuh, jangan datang menagih kreditan kalau saat suami saya ada di rumah. Gitu kan Bu ya? Ya, jadi tolong nanti Anda pergunakanlah, manfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah sesuai dengan peruntukannya. Insya Allah rumah tangganya akan damai. Kemudian terakhir saya ingin berpesan kepada Anda berdua, jadilah kalian seperti lebah. Apa itu falsafahnya lebah, Bu? Lebah itu tidak ada yang jalan sendirian. Lebah itu selalu kalau datang tuh tertang itu berbondong-bondong. Artinya apa? Ketika ada hajatan, ada yang meninggal, ada yang musibah di tetangga kita, Ananda Suci dan Ari selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, lebah itu apa? Makanannya pucuk bunga atau kembang bunga. Artinya apa? Islam itu mengenal halal dan haram. Ketika dikasihkan uang sama suaminya, tanya dulu, "Bang, ini uang halal atau belum?" Kalau uang halal, adik terima dengan baik. Kalau uang haram, maaf, karena nanti akan berimplikasi kepada anak keturunan kita ketika uang haram itu saya makan nanti. Nah, jadi ini bahaya nih. Yang ketiga, lebah itu ketika dia nempel di satu tempat, dia tidak merusak tempat yang dia menempel itu. Misalnya dia menempel di pohon, coba Bapak lihat, pohon itu tidak akan kurus, tidak akan layu. Artinya apa? Ketika hari nanti membangun rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, tidak menjadi provokator, tidak merusak lingkungannya, tapi justru memberikan contoh-contoh teladan yang baik sesuai dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu. Kemudian yang terakhir, bahwa lebah itu menghasilkan madu. Madu itu adalah obat, segala obat. Ketika anak-anak kita yang masih muda-muda begini, belum ada penyakitnya, pagi-pagi madu asli yang bukan dicampur dengan gula asli dari tempatnya. Kemudian diambil 2 sendok, dicampur sedikit air hangat kuku, kemudian diaduk sesuai dengan berlawanan arah jarum jam. Kemudian bacakan selawat 3 kali, niatkan menjadi obat. Insya Allah penyakit dalam tidak akan datang. Contoh misalnya jantung, paru-paru, diabetes, dan asam urat dan seterusnya. Maka pada seluruh keluargaku yang hadir, mudah-mudahan usahakan ada madu di rumahnya, tapi yang asli, jangan yang jelek. Dan terakhir saya berpesan kepada Nanda berdua, damaikanlah rumah tangga kalian. Tidak perlu kaya, tidak perlu banyak mobil, tidak perlu rumahnya bertingkat. Yang penting kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmat itu bertambah. Itu yang namanya berkah.
Tapi siapa yang ingkar kepada nikmatku, maka akan kuberikan azab yang pedih. Maka kepada Anda berdua, bersyukurlah Anda suci mendapatkan hari, bersyukurlah hari Anda dapatkan suci. Mudah-mudahan pernikahan kalian senantiasa di bawah ridho lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Ananda berdua ini sudah senantiasa di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melahirkan turunan soleh dan soleha, dapat rezeki yang halal berkah manfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin soleha wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yu'afin wa yu'afin mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukur kama yanbaghi li jalali dzikri wa azimi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tufaddilna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah innaka ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il hayati fil hayati wa hatta al-mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami sangat berbahagia keluarga almarhum Bapak Larasat dan Bapak Mulyoto dan keluarga Bapak Arif Hadian dan seluruh keluarga besarnya mengucapkan syukur setinggi-tingginya ya Allah atas perkenaan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntunlah kami, peliharalah kami, jagalah kami dari hal-hal yang tidak menyenangkan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari masalah, jauhkan kami dari bala, bencana dan musibah, karena sesungguhnya Engkau menjaga dan memelihara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi pengalaman sesuai dengan batas keilmuan yang kami miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.